Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jemaat yang sangat luar biasa. Saya percaya ketika kita memasuki bulan November, bulan yang baru ini, ada kasih dan karunia Tuhan yang akan berlimpah-limpah turun bagi Anda dengan saya. Dan mari kita akan berdoa minta hikmat Tuhan untuk mengawali, menikmati berkat perkataan firman yang akan memberkati setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus berkati setiap kami, urapi setiap kami Tuhan, sehingga perkataan firman ini akan menguatkan, memulihkan, mengokohkan kami berjalan dalam setiap tuntunan yang Tuhan mau kerjakan atas hidup kami. Terima kasih buat setiap momen, setiap waktu akhirnya kami menikmati penghujung tahun ini Tuhan, dan itu semua karena besar kasih setia Tuhan atas kehidupan kami. Hari ini Tuhan urapi setiap kami, terima anugerah, terima berkat, urapi hamba-Mu juga yang tidak berguna tapi akan berguna kalau Tuhan menggunakannya, sehingga hanya perkataan Tuhan, pesan Tuhan yang turun memberkati setiap kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dan firman Tuhan saat hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap Anda dengan saya siap diberkati, bersama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa hari-hari terbaik yang terjadi atas kehidupan kita akan selalu menjadi hari-hari yang penuh dengan canda, tawa, tapi juga rintangan. Tapi hari ini kita akan berbicara tentang kemurahan hati. Kita akan berbicara tentang tema kemurahan hati. Nah, mari kita akan membaca di Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-7. Matius pasal 5, ayat ke-7 ada di layar monitor saudara, sehingga kita bisa membaca bersama-sama. Kita membaca pada hitungan ketiga, sama-sama membaca, tapi jangan komang-kambing, nanti dipikir dukun saudara ya. Kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah, ini menarik saudara, karena ini adalah bagian dari sebuah khotbah yang sangat terkenal di bumi ini, dan diakui oleh para psikolog ini khotbah yang lebih tinggi dari pengetahuan psikologi manusia sekalipun. Humanisme ini jauh lebih tinggi, yaitu khotbah di Bukit, serangkaian khotbah yang menjadi dasar dari pelayanan Tuhan Yesus, yang kemudian kalau Anda perhatikan semuanya diulang kembali, dikatakan kembali, diajar kembali dalam kehidupan Tuhan Yesus ketika melayani di bumi ini. Nah, ini menarik, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Bagus, sudah kasih Tuhan Yesus, apa maksud ayat yang kita baca ini? Nah, bersama dengan teman-teman para pemuji yang sudah menolong kita untuk memuji dan menyembah Tuhan, mari kita akan belajar bersama-sama apa maksud dari ayat yang kita baca hari ini. Bapak Ibu, ini menarik karena mengapa? Karena rupanya ada kata-kata ini, berbahagia. Nah, ini menarik sebenarnya, karena kenapa? Setiap orang sejatinya pengen berbahagia. Semua orang, dari mulai anak kecil yang ikut kelon hari ini ya, kelas online, pengennya berbahagia, nggak diomelin, nggak dimarahin, maaf, nggak dipukulin sebenarnya. Orang tua juga pengen berbahagia, lihat anak-anaknya pinter kalau baca ya. Kalau saya nemenin Jaden itu ya saudara ya, kelas online gitu ya, terus lihat teman-temannya ya, ada tuh temennya yang kalau suruh baca cepet, kelas 1 bacanya cepet gitu. Terus ketika anak saya disuruh baca gitu ya, dan puji Tuhan dengan derai air mata dan pujian penyembahan saudaranya, akhirnya saya belajar pikir, ayo nak, pengen gitu ya, pengennya ya lihat seperti anak orang lain. Tetapi semuanya ternyata kebahagiaan yang Tuhan maksudkan bukan seperti itu. Atau berbahagia karena uang yang banyak, posisi yang bagus, wah saya nggak kena COVID, wah berbahagia karena duit saya masih banyak. Ternyata bukan kebahagiaan macam itu yang diajarkan Tuhan Yesus di dalam khotbah di Bukit, khususnya ayat yang ke-7 saudara ya. Nah, menariknya kata yang digunakan dalam bahasa Yunani, kata kemurahan, menggunakan kata namanya elemon atau kata eleo, aku artinya saudara ya. Nah, menariknya apa itu kata elemon saudara ya? Kata elemon atau eleo itu juga berarti kata namanya mercy. Nah, Anda pasti tahu mercy adalah mobil yang mahal saudara ya. Bukan ya. Mercy itu bicara tentang, ternyata tidak hanya kemurahan hati, tapi mercy itu bicara belas kasihan. Nah, ini menarik saudara ya. Sehingga ada doa mercy on me, oh God gitu. Jadi berikanlah belas kasihanmu kepadaku ya Tuhan. Mercy saudara ya. Nah, menariknya adalah belas kasihan atau kemurahan hati ini, kalau Anda perhatikan, ini merupakan salah satu ciri karakter ilahi yang nggak bisa didapatin oleh manusia yang jatuh dalam dosa saudara ya. Nah,
Oh, Pak, ada Pak orang yang berdosa belas kasihan. Ya betul, tetapi belas kasihan yang truly, yang sejati itu menarik sebenarnya. Karena ini sebuah karakter ilahi yang ternyata dalam imago Dei, dalam keserupaan kita dengan Allah itu ditanamkan dalam kehidupan Anda dengan saya. Tetapi karakter ilahi ini menjadi sia-sia kalau tidak nampak, maka harus ada tindakan yang konkret sebenarnya. Nah, menariknya kata elemon atau ele ini adalah sebuah perbuatan baik kepada sesama tanpa memperhitungkan balas jasa. Artinya ada kasih yang muncul seperti agape begitu ya, yang dinyatakan di sana bahwa agape itu adalah adiknya Nanda. Oh, bukan ya, agape itu adalah sebuah istilah di mana kasih yang diberikan tanpa syarat, tanpa meminta supaya orang itu membalas apa yang saya bisa lakukan. Dan ini menarik saudara, ini menarik. Bahkan untuk ucapan terima kasih pun tidak diharapkan ketika bicara kata mercy atau kata elemon ini ya. Nah, seringkali orang kadang kalau orang ya udah dikasih berkat juga gak bilang terima kasih, sebut kayak nama saya di saksinya bahwa enggak ada kayak gitu-gitunya saudara, kemurahan hati kata elemon itu. Dan sekali lagi ini karakter ilahi, karakter Bapa di surga saudara, yang harusnya kata mercy ini menolong kita tetap melakukan kebaikan, tetap memiliki belas kasih, kemurahan hati buat setiap orang tanpa meminta balasan. Nah, menariknya di Jerman, di pegunungan Alpen, tempat saya dulu hampir pengen ke sana, cuman duitnya nggak ada sudah ya. Ada sebuah biara terkenal yang dibangun di abad ke-11, ya, biara Maulbronn ya. Nah, kemudian pada tahun 93 biara ini oleh UNESCO, bagian dari PBB untuk pendidikan, diberikan predikat atau diakui sebagai salah satu warisan budaya dunia. Nah, apa yang menarik dari biara yang sudah dibangun abad ke-11 ini? Apakah karena bentuk biaranya, monasterinya, karena besarnya begitu, atau karena di pinggir bukit? Ternyata enggak sebenarnya, karena di biara ini yang menarik salah satu selain bangunan dari biara ini yang masih terjaga dan mungkin juga masih asli sebenarnya adalah di sisi lain dari bukit di dekat biara ini ternyata itu disalurkan air sebenarnya. Kalau kita dari atas gunung air ya pakai pipa paralon sebenarnya, atau menggunakan bambu yang bolong di tengahnya. Nah, ini menarik kayu ya. Kayu dibolongi tengahnya sebenarnya. Kayu dibolongi tengahnya terus disambung sama kayu yang lain. Sehingga aliran air itu dari atas terus mengalir ke bawah begitu ya, dan menjadi gemericik air yang luar biasa, terus mengalir. Dan menariknya di samping rangkaian batang pohon itu ada sebuah tulisan dalam bahasa Jerman yang tentunya langsung saya terjemahkan, takut Anda cuma tahunya sama saya ich liebe dich sebenarnya. Jadi langsung diterjemahkan sebenarnya. Artinya begini, jika ada orang yang datang dan meminum air ini, apakah mereka akan berterima kasih? Sepertinya tidak, tetapi percayalah, aku tetap akan mengalirkan air. Maksudnya adalah begini, kebaikan ini tidak meminta ucapan terima kasih. Kebaikan ini tidak perlu dipuji ya, tetapi dia akan tetap melakukan kebaikan. Air itu akan tetap mengalir, menjadi berkat, menjadi sukacita, menjadi pertolongan bagi para petani, bagi orang yang haus, semua menjadi baik. Nah, itu menunjukkan elemon, mercy, belas kasihan sebenarnya. Dan bukankah itu arti hidup, tulisan dalam bahasa Jerman itu? Untuk selalu memberi. Nah, menariknya saudara ya, dalam bahasa Yunani mengenai kata elemon ada istilah yang mirip dalam bahasa Ibrani, namanya chesed, saudara ya. Chesed. Apa itu chesed, saudara ya? Yang pasti bukanlah di depan pintu artinya, saudara ya. Kalau chesed di depan pintu artinya kotor, saudara ya. Tapi ya ada juga mungkin yang saya nggak tahu artinya ya. Tapi kata chesed dalam bahasa Ibrani ini menarik soalnya dalam pengertiannya. Karena kenapa? Ternyata ketika kita bicara kata elemon, eleo, mercy, belas kasihan, ternyata kata chesed itu berarti kemampuan untuk menempatkan diri di dalam diri orang lain. Sehingga kita bisa melihat apa yang orang itu lihat. Kita bisa memikirkan dengan pikiran orang itu dan merasakan dengan perasaan orang lain. Jadi kalau dalam bahasa sebenarnya itu ada empati. Jadi ternyata
kita perlu punya khasat, di mana kita belajar, misalkan seorang ibu lagi lelah gendong anak, gitu ya. Suami perasaannya bagaimana? Bisa menempatkan diri di hati istri nggak? Ya mungkin malam-malam sambil ngantuk gitu, gendong bayinya gitu. Mungkin bapaknya mesti capek mungkin. Tapi mungkin ibu juga capek sepanjang hari mengerjakan di rumah begitu. Lelah, capek luar biasa. Tapi mungkin bapak akhirnya dilumih, aduh gantian. Atau juga mungkin seorang anak memiliki kemampuan melihat gitu ya, atau memikirkan pikiran orang tuanya yang capek, lelah, cari biaya supaya anak kuliah dengan baik. Ya anaknya kuliahnya nggak benar, apalagi dengan online begini sudah ya. Nanti alasan minta duit tambah 500.000 lah buat biaya online lah, tambah ini padahal nggak ada biaya apa-apa sudah ternyata. Kira-kira si anak itu akan meletakkan pikirannya nggak kepada pikiran orang tuanya? Ketika Anda melihat orang yang berkesusahan gitu ya, tentu hati nurani kita itu akan bergetar sebenarnya. Terus kira-kira apa yang harus saya lakukan? Nah itu coba melihat di situ ya, merasakan begitu, sehingga kita dapat mengerti kira-kira perasaan orang itu gimana. Kayak maaf sekarang saya jadi ngerti lah perasaan bapak ibu yang nemenin anak-anaknya kelon ya, kelas online. Kadang kesel ngeliat anaknya nggak cepet bisa gitu ya, tapi ya ngerti anak ini perlu dikasihani juga karena masih kecil nggak ngerti. Tapi lihat anak orang kok bisa, apa saya salah ngajarnya? Wah gitu saudara ya. Jadi mulai mengerti, coba mengerti saudara. Nah satu kali ada sebuah kisah dari seorang cucu saudara tentang opanya saudara. Nah opanya ini kena semacam apa namanya yang sakit Parkinson yang maaf ini agak goyang-goyang gitu saudara ya. Nah ternyata satu kali mama papanya pada waktu acara makan keluarga, makan malam gitu atau dia makan bersama, kemudian hari itu opa ini dari si cucu ini diganti alat makan saudara ya, sendoknya, garpunya, mangkoknya, piring pun juga diganti dari kayu. Papanya bingung kenapa. Terus mungkin menantu perempuannya atau mungkin menantu laki-lakinya ngomong, ya kan kalau papa dikasih yang beli nanti papa goyang-goyang pecah terus kan capek pak, beli terus ini papa ngerti nggak sekarang ekonomi lagi resesi, lagi susah, terus kalau pecah terus barang kita gimana, kalau ini kan jatuh pun juga masih akan kuat gitu loh pak. Ya udah papanya diem, oh iya sudah. Terus kadang-kadang papanya suka tumpah, akhirnya papanya dikasih tempat tersendiri untuk makan, jadi nggak gabung, takut ngeganggu gitu kalau ngambil barang. Cucunya memperhatikan, lihatin saya. Terus kemudian pada waktu dicuci piring gelasnya, anaknya datang ke papa mamanya, Pah, emang kenapa sih opa itu dikasih gitu? Ya tadi itu loh, kamu kan tahu opa itu kadang kan sakit goyang-goyang terus ditumpah, pecah barangnya, kan kita sayang duitnya kan, kamu juga perlu sekolah kuliah. Anaknya mikir, iya ya bener ya pak ya, iya kan. Nah pak, boleh nggak aku minta izin pak, apa nak, nanti kalau opa sudah nggak ada, tapi ini yang kayunya ini alat makannya jangan dibuang ya pak. Loh kenapa nggak dibuang? Kan nanti papa mama juga tua, kata anaknya sendiri. Nah aku nanti mau kasih itu aja, jadi kan lumayan aku nggak perlu beli. Tapi ibunya kaget sebenarnya. Anehnya sudah mikirin karena ngeliat teladan. Di satu sisi bapaknya mungkin ibunya ada kebenaran supaya alatnya nggak, tapi anak melihat bahwa oh itu cara menghargai orang tuanya dia. Anak ini tentu masih belum bisa mengatakan atau menilai dengan baik saudara ya, tapi teladan itu menjadi apa yang dilihat itu menjadi nilai saudara ya. Bapak Ibu, apakah Anda memiliki kemurahan hati? Ingat sekali, kemurahan hati bukan masalah memberi, tetapi kemampuan untuk meletakkan diri kita pada cara orang itu melihat, cara orang itu merasakan, pikiran orang itu, sehingga muncullah perasaan kemurahan itu. Nah makanya Alkitab ngomong semua, berbahagialah orang yang seperti ini. Karena kenapa? Orang seperti ini bisa menaruh empati, bisa mengerti orang lebih baik, bisa cepat tergerak untuk membantu orang lain, bisa mengampuni lebih cepat. Karena kenapa? Kalau mungkin dia terluka, seseorang sedang marah dengan orang, tapi dia mikir, tapi kalau saya marah terus, saya nggak ngajak ngomong dia, perasaannya gimana? Kalau ketemu di kantor saya diemin, jadi nggak enak. Nah orang tuh cepat katanya dalam khesed itu, dia akhirnya cepat untuk mengampuni. Bapak Ibu ini kasih Tuhan Yesus, orang yang punya pikiran perasaan seperti ini,
maka dapat membantu orang lain dengan elemon chesed. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus? Karena hidup akan berjalan terus, hidup akan mengalami situasi-situasi yang unpredictable. Hidup kita hari-hari ini juga mungkin hidup yang susah, sulit rasanya untuk mengerti orang lain pun susah. Yang kita mau adalah supaya orang ngertiin kita. Yang kita mau adalah supaya orang memperhatikan kehidupan kita. Yang kita mau adalah orang supaya memahami apa yang kita alami. Tapi Alkitab berbicara pada kita, berbahagialah orang yang memiliki kemurahan hati, karena dia akan memperoleh kemurahan, dan itu berbahagia. Yesus yang mengajarkan itu, dan pasti tidak pernah salah. Nah, kalau gitu apa harus kita lakukan? Maka secara sederhana, tunjukkan kemurahan hati. Tunjukkan. Sekali lagi, kemurahan hati bukan cuma, yaudah saya mau ngasih. Saudara, orang yang chesed, memberinya pun akan memiliki penghargaan. Cara memberinya tidak akan melukai. Cara memberinya menghargai orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita akan belajar bahwa hari-hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan, walaupun di tengah masa sulit, di tengah pandemi, di tengah mungkin sebagian uang kita nggak seutuhnya gaji kita, mungkin ada kesulitan bisnis kita, tetapi kita harus menunjukkan kemurahan hati. Mengapa? Menariknya, bahkan sebelum pandemi ini, ternyata ada yang namanya gangguan EDD. Apa itu EDD? EDD bukan sebenarnya, tapi Empathy Deficit Disorder. Jadi ada sebuah gangguan namanya EDD, Empathy Deficit Disorder. Nah, dari katanya jelas ya, disorder itu gangguan, defisit itu kurang, empati berarti rasa. Jadi rasa peduli, ada gangguan, makin sedikitnya defisitnya rasa peduli pada masa seperti ini. Dengan kemajuan zaman hari, dengan situasi kompetisi yang begitu, ternyata orang itu mengalami penyakit ini, saudara. Makin tidak peduli dengan orang lain, makin tidak punya empati, tidak punya kemurahan hati, tidak punya belas kasihan, saudara. Kalau marah karena semua serba cepat, akhirnya kata-kata keluar pun bukan kata-kata yang dipikirkan, yang ditahan, direnungkan, langsung aja brocok keluar, saudara. Dan tak rasa melukai. Terus, aduh, aku nggak maksud ya. Jadi persoalan, saudara. Apa itu EDD? Gangguan ini berarti ketidakmampuan seorang untuk keluar dari dunia, untuk ketidakmampuan seorang untuk keluar dari dunia mereka dan mendalami apa yang orang lain alami. Selanjutnya dari sini akan mengeluarkan gangguan komunikasi, sikap bermusuhan, dan kebencian. Dan ini yang sekarang ini sedang terjadi, saudara. Ketidakmampuan seorang untuk keluar dari dunia mereka, terikat dengan pekerjaan, sehingga gak sempat mikirin karena target, karena kompetisi, gak mikirin orang di sebelahnya ini mungkin sedang menangis, sedang terluka, gak mikirin mungkin bagaimana lelahnya di perjalanan, sehingga kita naik mobil atau naik motor sudah gak ngelawan arah, sudah belok sembarangan, potong jalan orang, sudah gak pernah peduli. Sekarang ini orang mengalami gangguan ketidakmampuan untuk mendalami apa yang orang lain alami. Itu urusan dia lah, bukan urusan saya. Kalau dia sakit, misalnya sendiri dia sakit, ngapain mesti dipikirin? Makanya jadi orang mesti sehat. Kadang-kadang orang melupakan, saudara, untuk belajar memahami orang lain. Dari sinilah kemudian muncul gangguan komunikasi, susah ngerti, yang makin marah, kamu punya sama. Sikapnya cenderung bermusuhan, bukan lagi penuh belas kasihan, tapi bermusuhan, bukan hanya masalah ras, bukan hanya masalah sosial, bahkan hanya karena perbedaan pendapat jadi musuh. Dan muncullah kebencian. Aduh, ngeri. Kemudian Yesus memberikan sebuah contoh yang menarik dalam pengajarannya. Ketika ditanya, siapa kasih sama aku manusia, guru? Siapa itu sama aku manusia? Yesus cobai dengan pertanyaan ini. Dan Lukas pasal 10 ayat 25-37 menceritakan kepada kita. Ada dengan saya kisah tentang orang Samaria yang baik hati. Dua orang yang mengenal firman ternyata meninggalkan orang yang terlalu orang kaya yang dirampok dia habis-habisin. Dan Anda perlu tahu dari Yerusalem ke Yudea, Yerusalem ke Yeriko, di tengah-tengah itu memang dikenal sebagai daerah yang perampokan, pembunuhan. Itu memang daerah, istilah daerah gelap, sebenarnya daerah antah berantah di mana orang siapa aja bisa berkuasa di situ. Dan orang ini pedagang ini melewati dan
mengalami kesulitan. Dan Yesus menerangkan bahwa ternyata orang-orang yang mengerti hukum Taurat, mengerti firman, tidak nolong. Malah orang yang dianggap musuh, orang Samaria ini berani menolong sebenarnya. Nah, pelajarannya apa? Pelajarannya adalah bukan hanya masalah hukum Taurat atau tidak, Yahudi atau Samaria, tetapi orang yang punya belas kasihan, punya kemampuan melihat sebenarnya. Kemampuan melihat apa? Melihat kebutuhan, melihat kesempatan untuk menjadi berkat, kesempatan untuk menolong orang lain. Apakah hari ini Anda masih bisa melihat sekitar saudara yang perlu dibantu? Oh, nggak bisa lah Pak Andre, saya aja susah. Jangan-jangan ada lebih susah dari kita yang kita bisa menolong. Dalam kisah ini ada kemampuan melihat kebutuhan dari orang Samaria Yesus tunjukkan. Dan orang yang murah hati itu pasti akan muncul belas kasihan. Aduh, gimana ya perasaannya? Kadang saya kalau mendengar kisah gitu ya, seorang anak ditelantarkan, kadang merasa, seandainya saya bisa menolong ya, karena saya lahir di keluarga yang broken sebenarnya. Saya butuh perlindungan, saya butuh kenyamanan, saya butuh masa depan yang baik, butuh orang tua yang peduli. Dan kalau mendengar kisah anak-anak seperti itu, Tuhan, saya cuma bisa mendoakan, saya nggak bisa ngapain. Tapi at least kita melihat ada kebutuhan di sekitar kita dan muncul belas kasihan. Berhenti di belas kasihan juga nggak mungkin, harus muncul namanya tindakan nyata. Itulah kenapa orang itu turun, kemudian menolong si orang yang sakit itu. Dan menariknya adalah kemudian dia lukanya dibetulin, walaupun yang menariknya dia dianggap musuh, saudara. Walaupun dia tidak menganggap musuh orang ini, tapi dia sendiri dianggap musuh oleh orang Israel, tetapi mau menolong. Nah, ini belas kasihan, tidak pernah membedakan suku, tidak pernah membedakan kasta, tetapi menolong luar biasa. Dan yang menariknya adalah kalau bicara belas kasihan, maka yang paling penting ternyata harus ada pengorbanan. Karena orang ini kemudian membawa kepada tempat penginapan, dan aku akan datang kembali. Dikasih duit, aku akan datang kembali. Kalau kurang, nanti saya bayar. Wow, luar biasa. Apakah di masa pandemi ini kita sudah menempatkan diri kita untuk bisa melihat kebutuhan orang? Saya bersyukur ya, ada teman-teman pendeta, teman-teman pengusaha yang saya tahu juga lagi susah sebenarnya, tapi menyisihkan uangnya untuk memelihara hamba-hamba Tuhan. Saya tahu ada seorang sahabat yang 50 pendeta daerah dia biayain setiap bulan. Ya, di awal pandemi ya, 3 atau 4 bulan pertama ya, diberikan berapa ratus ribu, kalau 50 pendeta, berapa puluh juta dia harus keluar. Loh, kalau bicara usaha hari ini saatnya saving nih, ini mode bertahan, jangan keluar duit sembarangan. Kalau mode buat orang susah, apa untungnya? Saya sempat bertanya, bukannya Anda bekerja juga lebih susah? Ya, tapi ada yang lebih susah dari saya. Kasihan mereka nanti. Wah, saya melihat ada kemurahan hati dalam hati. Karena kenapa? Cara dia melihat, cara menempatkan diri. Saya mendengar kesaksian dari seorang sahabat gereja di luar pulau. Dia mengajak jemaatnya untuk melihat, karena kembalinya melihat sekitar, karena pandemi ini banyak orang yang makan aja susah sebenarnya. Kemudian dia minta semua jemaat kalau masak ambil segenggam beras, kemudian bawa ke gereja, dan nanti di gereja terus kemudian dikumpulin, ada mungkin 1,5 ton beras dibagikan. Tapi yang saya lebih kagum, kalau ini gereja cukup besar, adalah gereja seorang teman di Jawa Timur. Gereja tidak gede, tapi dia melihat di sekitarnya, di desanya dia yang perlu dibantu, banyak orang yang kesusahan juga. Akhirnya dia buat meja berkat namanya. Ayo jemaat GBI Basilea, kita bisa jadi berkat, kita bisa melakukan perkara besar, kita bisa menopang menolong. Dia bikin meja berkat sebenarnya. Terus setiap jemaat, ayo kalau punya misalnya tahu, tempe, kerupuk, kecap, beras, mau taruh situ. Dan semua orang boleh ngambil, yang butuh boleh ngambil, mau jemaat, mau orang yang lewat pun boleh, dikasih 2 item saja. Tapi ada pengorbanan, dan saya senang itu diajarkan. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, saya pun belajar sebenarnya untuk kemurahan hati ini mau nggak mau mesti ada pengorbanan. Pada waktu pandemi ini datang, saya sempat mikir saya stop aja ya bantuan ke beberapa hamba Tuhan yang selama ini kita support. Dan mikir sebenarnya, tapi kalau saya stop,
dianya juga gimana nanti hidupnya begitu kan. Tuhan bantu saya untuk saya berani melangkah. Ya akhirnya tetap support ya, walaupun ya tidak banyak, tapi ya saya mikir dia juga akan kesusahan. Bapak Ibu, ayo tunjukkan kemurahan hati saudara. Sekali lagi bukan masalah memberi, tapi kemampuan menempatkan diri, melihat, merasakan, memikirkan. Kalau mungkin Anda sebagai keluarga, ayo lihat keluargamu. Coba renungkan kalau jadi kakak, jadi adik, yang lagi sekolah online, yang lagi bekerja, coba tempatkan dirimu ke mereka. Kira-kira seorang papa, anak minta duit, gitu ya, marah. Tapi nggak pernah bilang terima kasih Pak sudah kerja. Kira-kira gimana perasaan ayahnya? Atau seorang ayah tuntut anaknya, kamu harus kayak gini ya, kamu harus gini ya, tapi nggak pernah diberi kesempatan untuk menceritakan kemauannya. Kira-kira gimana perasaan anak itu? Kita harus bisa saling menempatkan. Itu kemurahan hati. Leo atau Elemon dan Chesed, kemampuan menempatkan diri. Baru nanti akan muncul kemampuan melihat, akan muncul belas kasihan, ada tindakan nyata. Nah kalau orang nggak bisa menempatkan diri kan susah. Orang naik kendaraan umum rebutan bro ya. Saya pernah mendengar kisah, saya memang jarang naik kendaraan umum sekarang ini. Khususnya di KRL bagian perempuan gitu ya. Kalau di Singapura, Malaysia jelas ya kalau priority itu yang muda nggak boleh duduk situ, hanya orang tua, anak kecil, ibu hamil ya di situ. Tapi kalau katanya sudah duduk di situ, anak mudi misalnya gitu ya, perempuan masih kuat, ada ibu-ibu tua, ya pura-pura tidur, pura cuek gitu. Ya kok nggak mikir sudah itu ibu itu kan tulangnya mungkin udah kecapean jalan untuk naik, merasa muda cuek aja. Kemampuan orang menempatkan diri sudah mulai susah sekarang ini. Tadi dia EDD ya, Empathy Deficit Disorder, oleh gangguan untuk bisa menempatkan diri, rasa empati. Ayo jemaat GB Basila jangan begitu. Coba lihat sebelah kamu, kau masih bisa masak untuk orang lain, kasih masak. Kalau kau bisa menjadi berkat berasmu, kasih seliter. Tapi lihat kebutuhan, jangan, itu pendeta udah ngomong, nyuruh. Bukan. Perhatikan sekitarmu. Seperti Yesus berkata, lihat ladang telah menguning, siap untuk dituai. Dan kita harus meletakkan di sana. Kalau digerakkan orang untuk menjadi berkat di pantai asuhan karena anak-anak ini butuh sesuatu, ya ayo lakukan. Kalau nggak digerakkan untuk Natal ini, saya pengen supaya Natal kita jadi berkat, mau donasi. Tapi semua muncul karena rasa belas kasihan, kemurahan hati dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? Ternyata ketika orang menunjukkan kemurahan, percaya, kau akan menikmati, mengalami kemurahan Allah sendiri. Ini yang akan terjadi. Bagaimana kita bisa mengalami kemurahan Allah? Ketika ayat di atasnya, berbahagialah orang yang miskin. Ketika kau merasa miskin, kau mungkin kaya diberkati, tapi merasa Tuhan aku tidak punya apa-apa, aku tidak bisa apa-apa, hanya di dalam hadiratmu, miskin secara spiritual. Perasaan kadang kan orang berdoa karena sudah merasa cukup, ya doanya nggak menggebu-gebu. Begitu dia merasa lemah, capek, lelah, nggak bisa ngapa-ngapain, nah doanya mungkin akan menggebu-gebu. Nah, perasaan miskin di hadapan Allah ini penting supaya kita menikmati kemurahan, menyadari kemurahan Allah yang begitu besar, belas kasih Allah yang begitu besar, karunia yang begitu besar, dan kita bisa digerakkan oleh Tuhan dengan kemurahan hatinya, belas kasih. Iya ya, semua kata Ayub. Kita pulang juga ke rumah Tuhan nggak bawa apa-apa, lahir juga nggak bawa apa-apa, semua kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan. Nah orang yang mengalami miskin di hadapan Allah itu bisa mengerti tentang kemurahan hati. Bagaimana Allah Bapa mengutus anaknya Kristus supaya kita menikmati kasih kemurahan besar, keselamatan, perubahan hidup, karakter kita dipulihkan. Sehingga muncullah manusia baru. Nah manusia yang baru, kitab Korintus yang lama sudah berlalu, yang baru datang, berarti kita harus memiliki kemurahan hati yang sama seperti Yesus miliki ketika tinggal dalam hadirat Tuhan. Nah orang-orang semacam ini akan mendapatkan kemurahan dari Allah melalui Kristus. Hamba-hamba Tuhan besar, kalau Anda perhatikan, Paulus menyadari hidupnya karena kemurahan Tuhan. Wah, apa yang dulu anggap hebat, sampah. Kalau Anda mengingat salah satu hamba Tuhan dari China sebenarnya, yang anak gembala sidang ke Amerika Serikat, ikut pengetahuan bebas, free thinker, akhirnya malah jadi nggak percaya Tuhan sebenarnya, merasa pinter, tapi pas balik ke China, lihat
gelombang dia menyadari pintarnya semua sia-sia. Dan dia kemudian berlutut, dia nangis di kapal. Tuhan, hidupku karena kasih Kamu. Dia merasa semuanya sia-sia, nggak bisa melawan badai itu. Hidup habis. Dan ketika melewati badai dengan keselamatan kepada Tuhan, dia menyerahkan hidupnya sehingga dikenal sebagai api kasih. Orang yang menciptakan lagu dulu saya sesat, sekarang saya diselamatkan, dulu saya buta, sekarang saya melihat, saudara. Juga seorang anak hamba Tuhan, tapi hidupnya kemudian jual beli budak begitu ya, dari Afrika dibawa ke Inggris, dijual gitu. Wah, hatinya sudah nggak punya nurani, belas kasihan, kemurahan. Tapi satu kali ketika ditangkap, kapalnya diambil gitu, dia menyadari semua nggak ada apa-apa, miskin. Dari sana dia menyadari semua karena kasih, dan dia bilang, Tuhan, kalau Engkau izinkan aku bisa kembalikan kapalku balik ke Inggris, aku mau melayani Tuhan. Dan muncullah lagu Amazing Grace itu. Apakah Anda waktu mencari Tuhan merasa hebat karena Engkau diaken, Engkau pendeta, Engkau pengusaha, Engkau masih sukses, survive hari ini? Atau Anda mulai merasa, Tuhan, semua gak ada apa-apa, semua kasih karunia, semua anugerah itu. Dan kemudian karena kita mendasari hidup kita karena anugerah Tuhan, kita nggak tahan untuk bagi buat orang lain, peduli memperhatikan. Dan saya berterima kasih ada sahabat-sahabat yang begitu peduli memperhatikan orang lain di tengah kita, secara diam-diam membantu, support, menolong. Saya pun ketika masa pandemi ini menikmati pertolongan Tuhan luar biasa. Mungkin secara keuangan mau berkurang, tetapi berkat itu nggak pernah lari, nggak pernah salah. Orang kirim paket, tetangga, ternyata Pak Andre bisa bilang nggak di rumah, nggak pernah salah. Tuhan kirim berkat nggak pernah salah. Makanan, vitamin, perhatian, saudara. Bahkan ada orang yang mendonasi saya sejumlah uang untuk pelayanan. Waduh, semua kasih karunia. Tetapi tidak buat saya, kita juga bagi buat yang lain. Karena menyadari hidupnya karena kemurahan. Mari kita belajar. Ada sebuah hukum di dunia namanya resiprokal, yaitu hukum timbal balik. Ketika Anda melakukan kebaikan, percayalah kebaikan itu kembali. Mungkin bukan bentuk uang, mungkin bukan sekarang, mungkin juga bukan besok, mungkin nanti anakmu yang, mungkin keluarga besarmu yang. Bapak Ibu yang kasih tulis, ada hukum tabur tuai. Berbagilah orang yang memberi, murah hati, akan dikembalikan. Tapi sekali lagi dikembalikan bukan berarti tambah kaya, bukan maksud saya. Tapi dikembalikan rasa sukacita itu, dikembalikan dengan hikmat daripada Tuhan, dikembalikan dengan waktu-waktu terbaik di mana kita bisa tersenyum melihat pertolongan kita, direspek dan ternyata tepat buat orang lain. Bapak dikasih Tuhan Yesus, saya mengajak setiap kita, ayo biarkan kemurahan hati itu turun atas hidup kita, karena ini sifatnya adalah ilahi. Maka Yesus mengajak supaya setiap orang mengundang Roh Kudus hadir dalam kehidupan. Roh Kudus tinggal dalam dirinya, sehingga muncul karakter rohani di situ, karakter ilahi, buah roh, sehingga muncullah kasih, kemurahan, kebaikan, sampai kemudian panjang sabar, penguasaan diri. Saya mengajak saudara, mari undang hadirat Tuhan, undang Roh Kudus, rasa miskin di hadapan Tuhan. Saya tidak punya apa, hanya belas kasihan Tuhan, sehingga hidup kita menggenapi firman Tuhan. Di masa pandemi ini, yang dimulai dari epidemi, tapi bisa menjadi akademi buat Anda dengan saya, untuk mempraktekkan kemurahan hati. Ada waktu, ada kesempatan, ada hal yang bisa kita lakukan, mendengar, memperhatikan. Tidak harus berbentuk uang, dana, makanan, barang, enggak. Tapi mungkin mulai mengerti perasaan orang lain, mulai menempatkan diri. Orang mungkin butuh pendengar. Saya kemarin kaget, seorang sahabat berkata, saya cuma perlu satu orang yang mendengar saya. Loh, ayo. Akhirnya kita di mobil, antar jemput dia dan berdiskusi. Dia hanya butuh untuk didengar. Cerita nggak apa-apa, ayo cerita. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, saya mengajak jemaat GBI Basila Menteng, ayo tunjukkan kemurahan hati dalam Tuhan kepada orang sekitar saudara, mulai dari rumahmu, mulai dari lingkunganmu, mulai dari tempatmu bekerja, dari komunitasmu.
Dan biar itu terus bergerak. Dan percayalah, orang yang menyatakan kemurahan hati akan menikmati kemurahan, tentunya dari Tuhan. Tidak tahu dia akan pakai siapa, tapi saya berdoa Anda yang bersepakat dengan saya akan dipakai Tuhan. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini hamba berdoa bagi seluruh jemaat yang menikmati online service dan juga mungkin akan menikmati tayangan ulang dimanapun berada. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan setiap hati kami. Kalau kami tanpa disadari mulai terganggu, Tuhan, kami tidak lagi bisa merasa empati, tidak bisa mulai mengerti pasangan kami, orang lain, sekitar kami. Tuhan, hari ini Tuhan, kami mau tinggal dalam hadirat-Mu untuk menikmati hati-Mu, menikmati kerinduan-Mu, sehingga kami dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan jamah setiap rumah tangga agar dipulihkan sehingga ada hati, kemurahan hati itu muncul di setiap rumah sehingga mereka saling memperhatikan, saling menempatkan pikiran, perasaan, kehendak, pikiran orang lain dalam dirinya sehingga bisa mengerti dengan baik, menanggap dengan baik, membantu dengan baik. Hari ini Tuhan urapi, Tuhan jamah setiap kami, gerakkan kami terus menikmati dan melakukan kemurahan hati dalam hidup kami. Sehingga umat-Mu tidak hanya berdoa untuk berkat, tapi kami bergerak dengan kemurahan hati, belas kasihan, menunjukkan kasih Tuhan bagi setiap orang. Buat pekerja-pekerja kami, buat pemimpin-pemimpin kami Tuhan, buat kolega bisnis, kolega karyawan kami Tuhan. Mari Tuhan akan menolong teman-teman kampus, mungkin pengajar-pengajar atau orang yang kami ajar. Tuhan tolong setiap kami, supaya kami memiliki kemurahan hati. Hamba berdoa agar apa yang mereka tabur itu akan mereka tuai. Ketika mereka mengerjakan kemurahan hati, itu menunjukkan karakter ilahi, karakter kedewasaan Kristen. Mari Tuhan jamah setiap dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Biar kemurahan dan kebaikan daripada Tuhan berlimpah-limpah turun bagi setiap saudara, dan bahkan tinggal dalam kasih karunia Tuhan. Dan kalau kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini Tuhan, biar berkat-Mu mengalir, berkat-Mu menjamah setiap kami, mengurapi setiap kami Bapa. Dan hari ini mari percaya bahwa saudara yang kasih Tuhan, teman Engkau berada di rumahmu hari ini. Aku berdoa berkat daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus menyertai engkau sekalian, mujizatnya, kasih karunia-Nya, anugerahnya akan berlimpah-limpah turun atas kehidupanmu mulai hari ini sampai Tuhan datang menjemput kita kembali di awan-awan. Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Dan setiap kita yang percaya terima berkat itu, bersama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tetap bersemangat, tetap jaga kesehatan, tetap berpikir positif, dan tetap menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sampai jumpa minggu depan. Haleluya.